Diawali dari latar belakang terjadinya konflik intrastate di negara Angola tahun 1994. Konflik intrastate atau konflik yang terjadi di dalam suatu negara umumnya dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mencerminkan kompleksitas, dinamika sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Konflik ini seringkali terjadi ketika ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam sistem negara menyebabkan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu penyebab utama konflik intrastate adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Ketika sumber daya negara tidak lagi didistribusikan secara adil, masyarakat di wilayah tertentu seringkali merasa dipinggirkan. Kemiskinan pun makin meluas dan ketimpangan ekonomi yang mencolok dapat memicu rasa frustasi dan marah bagi masyarakat, terutama jika mereka melihat kelompok lain lebih diuntungkan pastinya oleh kebijakan pemerintah. Diskriminasi berbasis etnis, agama, atau identitas budaya juga memperparah masalah ini, menciptakan kelompok-kelompok yang merasa tidak dihargai atau dikecualikan oleh pemerintah. Di sisi lain juga, perbedaan identitas etnis, agama, dan juga budaya sering menjadi pemicu konflik, terutama ketika suatu kelompok merasa bahwa keberadaan atau tradisinya terancam. Dalam masyarakat yang beragam, kegagalan pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan semua kelompok dapat memunculkan sentimen eksklusivitas di masyarakat. Perasaan marginalisasi ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memobilisasi masyarakat melawan pemerintah atau kelompok dominan lainnya. Faktor lainnya adalah ketika pemerintah yang lemah atau otoriter dalam sistem pemerintahan yang korup dan tidak efektif, rakyat dapat kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka. Pemerintah yang represif, yang tidak memberikan ruang bagi dialog atau oposisi juga cenderung mendorong masyarakat untuk menempuh jalur kekerasan. Ketika saluran-saluran politik damai tertutup, konflik adalah salah satunya atau satu-satunya jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Selain itu juga sumber daya alam sering menjadi alasan utama adanya konflik intrastate. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak atau mineral seringkali menjadi arena perebutan antara pemerintah dan juga kelompok lokal, yang juga pastinya merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya ini juga menciptakan konflik, terutama ketika sumber daya seperti air atau lahan semakin menjadi langka. Konflik intrastate ini juga dipicu oleh warisan kolonialisme dan sejarah panjang ketidakadilan. Garis batas yang tidak ditetapkan oleh penjajah seringkali mengabaikan struktur sosial lokal, menciptakan potensi konflik antar kelompok setelah negara tersebut merdeka. Akhirnya, perubahan politik atau transisi kekuasaan menjadi momen krusial yang sering memicu konflik. Krisis legitimasi yang timbul dari pemilu curang atau transisi yang tidak stabil dapat memicu pemberontakan. Gerakan separatis biasanya mengambil kesempatan ini untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, terutama jika pemerintahan pusat dianggap gagal memenuhi kebutuhan mereka. Keseluruhan penyebab ini menunjukkan bahwa konflik intrastate adalah hasil dari akumulasi ketegangan yang melibatkan berbagai dimensi. Penyelesaian memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar permasalahan, seperti ketidakadilan sosial, kelemahan institusi, dan kurangnya ruang dialog. Lanjut ke pembahasan. Konflik intrastate di Angola pada tahun 1994 merupakan kelanjutan dari Perang Saudara yang telah berlangsung sejak negara tersebut merdeka dari Portugal pada tahun 1975. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk rivalitas politik, ketegangan ideologi, dan perebutan sumber daya alam. Pada tahun 1994, konflik mencapai salah satu titik krusialnya dengan ditandatangani Perjanjian Lusaka. Tetapi konflik tetap membara karena akar permasalahan tidak terselesaikan sepenuhnya. Setelah kemerdekaan Angola, negara ini terjebak dalam perang saudara yang melibatkan dua kekuatan utama. Yang pertama ada MPLA atau Movimento Popular de Libertação de Angola. Kelompok ini mengadopsi ideologi Marxist-Leninist dan didukung oleh Uni Soviet serta Kuba.
MPLA berhasil merebut kekuasaan setelah kemerdekaan dan memimpin pemerintahan pusat. Yang kedua ada UNITA atau União Nacional para a Independencia Total de Angola. Dipimpin oleh Jonas Savimbi, UNITA adalah kelompok pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat dan Afrika Selatan selama era Perang Dingin karena ideologi anti-komunisnya. Rival politik antara MPLA dan UNITA berakar pada perbedaan ideologis, etnis, dan wilayah geografis. MPLA didominasi oleh kelompok etnis Embudu yang terkonsentrasi di wilayah urban, sementara UNITA memiliki basis dukungan dari kelompok etnis Ovimbudu di pedalaman selatan. Perebutan sumber daya alam. Angola kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan berlian, yang menjadi faktor utama dalam memperpanjang konflik. Minyak. Pemerintahan MPLA menandai militernya melalui pendapatan minyak yang dikuasainya. Berlian. UNITA menggunakan pendapatan dari perdagangan berlian untuk membeli senjata dan memperkuat pasukannya. Perebutan kendali atas wilayah kaya sumber daya ini membuat konflik semakin intens, karena kedua belah pihak bergantung pada sumber daya tersebut untuk membiayai operasi militer mereka. Sebelum 1994, adanya kegagalan genjatan senjata, berbagai upaya perdamaian termasuk perjanjian Bikes pada tahun 1991 gagal menghentikan konflik. Pemilu tahun 1992 yang diadakan setelah perjanjian tersebut justru memicu kekerasan baru, karena UNITA menolak hasil pemilu yang memenangkan MPLA dan kembali melancarkan serangan militer. Ketidakpercayaan antara kedua pihak ini menjadi hambatan utama dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Lalu adanya campur tangan asing. Selama Perang Dingin, Angola menjadi ajang proxy war antara blok timur yang dihuni oleh Uni Soviet dan sekutunya dan blok barat yaitu Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Meskipun Perang Dingin berakhir pada awal 1990-an, pengaruh politik dan ekonomi dari luar tetap memperumit situasi. Dukungan finansial dan militer bagi kedua pihak memperpanjang konflik. Krisis kemanusiaan dan dampak sosial pada tahun 1994. Perang ini telah menyebabkan jutaan orang mengungsi, infrastruktur yang hancur, serta ekonomi yang lumpuh. Hal ini menyebabkan tekanan internasional untuk menyelesaikan konflik semakin meningkat dan mendorong dimulainya pembicaraan damai. Perjanjian Lusaka 1994. Pada tahun ini, pemerintah MPLA dan UNITA menandatangani Perjanjian Lusaka untuk mengakhiri konflik yang berjalan. Perjanjian ini mencakup pembagian kekuasaan, integrasi pasukan UNITA ke dalam militer nasional, serta pemantauan gencatan senjata oleh PBB. Namun, implementasi perjanjian ini terganggu oleh ketidakpercayaan, pelanggaran gencatan senjata, dan ketegangan atas pembagian kekuasaan yang terjadi. Konflik Angola pada tahun 1994 ini menunjukkan bahwa perang saudara ini tidak hanya disebabkan oleh rivalitas politik, tetapi juga oleh faktor ekonomi, etnis, dan keterlibatan internasional. Meskipun perjanjian Lusaka membawa harapan, akar konflik seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan ketegangan politik masih belum terselesaikan hingga perang ini berakhir pada tahun 2002 dengan kematian Jonas Savimbi dan kemenangan penuh dari faksi MPLA.